pertemuan itu paling tidak menyepakati 4 hal. Jadi alhamdulillah yang saya sebut itu hadir sampai kesepakatan dibuat, ya. Mahfud MD memang pulang duluan, tetapi sudah sempat mengikuti diskusi dengan 4 kesepakatan itu, dan kesepakatan itu kemudian dibuat dalam voice note. Apa kesepakatannya? 1, ya, forum ini, para tokoh yang berdiskusi ini meminta agar Presiden Jokowi secara legowo mau mengundurkan diri. Itu bahasa yang mengemuka, ya, secara legowo mau mengundurkan diri. Basa-basi gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya akan mereport saja, ya. Mudah-mudahan tidak ada opini yang terselip di dalam report atau press conference ini. Anggap saja begitu. Jadi Sobat RH sekalian, saya baru saja bertemu, diundang, ya, dalam pertemuan beberapa orang tokoh. Jadi tokoh yang hadir itu adalah Eros Jarot, kemudian juga hadir Andi Soehrani, ya, aktivis senior, kemudian ada juga Lukas Luarso, ya, jurnalis, kemudian juga ada Petrus Celestinus, seorang advokat, ada juga Erik Espaat, advokat, dan ada pula Mahfud MD, ya, kita tahu semua, mantan Menko Polhukam yang juga guru besar hukum tata negara. Ada juga Puang Said Didu yang juga kita tahu sangat dikenal dan sedang berkonflik soal Pantai Indah Kapuk. Kemudian ada juga Bambang Harimurti dan ada pula Antoni Budiawan. Jadi itu Sobat Era sekalian yang hadir dalam pertemuan tadi, ya. Sekitar 2 jam begitu. Pertemuan itu paling tidak menyepakati 4 hal. Jadi alhamdulillah yang saya sebut itu hadir sampai kesepakatan dibuat, ya. Mahfud MD memang pulang duluan, tetapi sudah sempat mengikuti diskusi dengan 4 kesepakatan itu, dan kesepakatan itu kemudian dibuat dalam voice note. Apa kesepakatannya? 1, ya, forum ini, para tokoh yang berdiskusi ini meminta agar Presiden Jokowi secara legowo mau mengundurkan diri. Itu bahasa yang mengemuka, ya, secara legowo mau mengundurkan diri. Tidak disebut secara spesifik alasan, ya, tetapi sepakat begitu saja karena memang ada soal-soal yang terkait yang sudah berkembang. Bahkan tadi dibicarakan soal potensi mempidanakan Presiden Jokowi seandainya sudah selesai masa jabatannya dan pada tanggal 20 Oktober menjadi warga negara biasa. Tetapi diharapkan sebelum tanggal 20 Oktober mau mengundurkan diri. Itu satu kesepakatannya, ya, saudara sekalian. Kesepakatan kedua adalah meminta tentu kepada institusi yang berwenang agar Gibran Raka Buming Raka tidak dilantik sebagai wakil presiden.
Nah, kalau alasan Gibran ini sangat spesifik, ya. Memang ada yang menyebutkan 3 alasan, yaitu potensi tindak pidana korupsi, sebagaimana pernah dikatakan Rocky Gerung, Saban Sabtu terima setoran dari para menteri. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela, yaitu melalui akun Fufu Fafa yang kita tahu dan beredar luas di masyarakat dan tidak bisa dibantah kalau akun tersebut milik Gibran Raka Buming Raka. Yang ketiga, potensi tidak memenuhi syarat terkait dengan ijazah SMA-nya. Nah, forum melihat ini ya sepakat untuk lebih mengemukakan soal pelanggaran yang terkait dengan etika atau perbuatan tercela. Jadi kita tahu saudara sekalian, kalau kita bicara tentang impeachment, itu kan syaratnya paling tidak ada 3 soal. Melakukan pelanggaran hukum berat seperti korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya. Kategori kedua melakukan perbuatan tercela, dan yang ketiga adalah tidak memenuhi syarat. Nah, forum sepakat untuk lebih mengemukakan soal perbuatan tercela ini. Makanya kemudian menganggap bahwa dengan melakukan perbuatan tercela yang sudah viral kemana-mana, Gibran tidak layak dilantik sebagai wakil presiden. Dan ini adalah sebuah pendekatan ekstra konstitusional. Karena kalau pendekatan konstitusional harus dilantik dulu, baru kemudian di-impeach. Nah, ini pendekatan ekstra konstitusional meminta agar Gibran tidak dilantik. Ya, tentu oleh siapa? Ya, oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, yang menggelar sidang paripurna, dan kemudian ada pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden. Only Gibran ya. Dan yang ketiga saudara sekalian ya, terkait dengan pemilihan ketua Mahkamah Agung karena pensiunnya ketua Mahkamah Agung sekarang ya. Forum menyatakan berkeberatan dengan salah seorang calon yang ditengarai merupakan mastermind ya putusan 60 yang berupaya meloloskan Kaisang Pangarep, yaitu dengan membuat sebuah putusan yang akhirnya ya dianggap itu bertentangan dengan konstitusi setelah masalah ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi concernnya adalah how come kita kemudian memilih ketua Mahkamah Agung yang bermasalah. Karena putusan itu sendiri ya bagi misalnya orang-orang hukum tata negara dan yang mengemuka di rapat tadi juga ya tidak masuk akal. Keputusannya luar biasa, jumpingnya ya luar biasa, putusan yang tidak sesuai dengan nalar dan logika. Jadi kalau orang seperti ini menjadi ketua Mahkamah Agung, maka dikhawatirkan ya tentu saja Mahkamah Agung lebih akan terpuruk, dan belum lagi isu-isu yang mengitari dirinya yang terkait dengan hubungan dengan oligarki dan lain sebagainya. Makanya kemudian forum menolak untuk memilih hakim, salah seorang hakim konstitusi yang terkait dengan putusan Gibran ini. Ya. Kemudian yang keempat adalah memperhatikan proses tentang pemilihan pimpinan KPK. Forum kemudian mendesak agar proses pemilihan pimpinan KPK ini dihentikan dan lebih baik dilanjutkan atau dilakukan mereka yang dipilih dengan keinginan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jangan sampai sosok yang terpilih di masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi ini hanya menjadi tameng bagi Jokowi dan keluarganya. Setelah besarnya aspirasi dari rakyat untuk mempidanakan atau membawa Jokowi dan keluarganya ke ranah pengadilan. Jadi saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan ya
dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini precise karena memang direkam ya. Sekali lagi dalam forum itu hadir Eros Djarot yang bertindak sebagai moderator dalam diskusi yang diadakan. Kemudian ada Mahfud MD ya, duduk berseberangan jalan. Di samping Mahfud MD ada Refli Harun ya kan. Kemudian di samping kanannya ada Lukas Luarso, di samping kanannya lagi ada Bambang Harimurti. Kemudian di samping kiri saya ada Said Didu, di samping kanan Eros Djarot itu ada Petrus Celestinus, kemudian di samping kanan Petrus ada Erik S. Paat, kemudian di samping kiri Eros Djarot ada ada Antoni Budiawan. Jadi sekali lagi itulah mereka-mereka yang kemudian hadir dalam kegiatan itu. Di samping kiri Eros Djarot itu masih ada Andi Sahrani dan kemudian di samping Andi Sahrani ada Antoni Budiawan. Jadi saudara sekalian, pertemuan ini sebenarnya mengundang juga tokoh-tokoh lain, tapi ada yang akhirnya tidak bisa datang ya. Seperti misalnya yang diundang itu seperti misalnya Abraham Samad. Abraham Samad tidak bisa datang ya. Kemudian ada tokoh-tokoh lainnya yang juga tidak bisa datang. Tapi mudah-mudahan dalam kesempatan lain tokoh-tokoh yang datang akan lebih banyak. Tetapi yang jelas 4 hal ini menjadi concern pertemuan, bahkan menjadi keputusan pertemuan tersebut. Sekali lagi, 1, meminta Jokowi untuk mengundurkan diri, ya, walaupun masa jabatannya tinggal 30 hari lagi. Yang kedua, ya, meminta Gibran jangan dilantik, walaupun kita tahu bahwa impeachment itu prosesnya bisa jalan kalau setelah dilantik, tapi ini meminta tidak dilantik sebagai upaya ekstra konstitusional. Yang ketiga, berkeberatan terhadap hakim yang terindikasi terkait dengan putusan yang memberikan jalan bagi Kaisang Pangarep, putusan 60 Mahkamah Agung yang kontroversial dan sangat tidak masuk akal. Yang keempat adalah menghentikan seleksi capim calon pimpinan KPK dan diharapkan bahwa pemilihan calon pimpinan KPK dilakukan di masa pemerintahan yang baru karena dikaitkan dengan keinginan Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi yang tentu harus ada kompatibilitas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sobat sekalian, itu yang bisa saya share ya, yang bisa saya sampaikan kepada publik dan mudah-mudahan tidak ada biasnya karena ini boleh dikutip dan kemudian akan didistribusikan juga kepada para tokoh yang hadir dalam pertemuan serta tokoh-tokoh lainnya yang tidak sempat hadir. Oke. Begitu Sobat Era sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kemudian memiliki daya dobrak ya, dan kemudian juga baik bagi demokrasi ke depan. Saya sengaja kali ini tidak membacakan komentar Sobat Era sekalian karena inti dari 4 hal ini mudah-mudahan sudah tersampaikan semua. Itu saja Sobat Era sekalian. Nanti kita akan lanjutkan dengan video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.